Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Nur Aini bersama dengan Amang Aini. Hari ini kita bakal buatin video vlognya. Apa aja aplikasi yang harus diinstalkan atau dipasangkan setelah kita instalasi Windows atau OS atau Windows lah. Jadi standarnya ya ini kan kosongan habis kita install gitu. Oke. Nah, ini udah saya siapkan flash disk dengan installer atau aplikasi standar instalasi baru. Ini kita pasangkan di USB dulu ya, pasangkan di USB. Udah masuk. Oke, ini masih kosongan ya, bekas habis kita instalasi kemarin ya. Ini udah. Nah, ini yang pertama kita instalkan itu adalah WinRAR. Nah, WinRAR-nya ini kita sesuaikan juga dengan OS-nya. Kita pasangnya OS-nya apa? Nih, kalau kemarin kan kita pasangnya OS-nya 64 bit ini. Nah, kita sesuaikan. Ini WinRAR-nya yang 64 bit. Oke, saya sesuaikan WinRAR-nya 64 bit. Jadi ini kita install WinRAR-nya 64 bit. Oke, langsung aja next aja, nggak usah ada perubahan. Untuk ISO nggak usah diinstal karena untuk Windows 8 dan Windows 10 kan kita pakai Windows 10 ya, ini nggak sudah mendukung untuk file ISO. Nah, hanya nggak mendukung di file WinRAR, jadi kita WinRAR yang kita instalkan pertama. Udah selesai WinRAR. Nah, ini kalau punya saya, berikutnya ini kita ke ini ya, driver. Kalau laptop itu bawaannya habis install itu untuk driver kayak USB, terus VGA biasanya, atau ada perangkat lain itu masih belum terbaca. Jadi ini harus kita instalkan. Nah, ini kita lihat salah satu. Nah, untuk installernya ada base system. Ini nggak tahu sih apa ini. Kalau biasanya sama ini display adapternya untuk VGA-nya masih belum terbaca, jadi ada 4 yang belum terbaca itu. Nah, jadi ini harus kita instalkan drivernya. Sini saya pakai SAM driver. Nah, ini bentuk filenya ISO. Jadi ISO tadi kan kita nggak install karena Windows 8 atau Windows 10 itu udah dukung. Nah, ini ISO-nya ini saya pakai SAM driver. Ini bisa pakai driver pack sama bisa pakai apa ini, saya lupa namanya, SDI ini apa ya, lupa saya. SDI ini ini SDI Snappy Driver Installer, ini SDI. SDI nya kita yang ambil yang 64 yang ini ya, SDI nya. Nah, yang 64 yes. Nah, ini 64 ini tampilannya. Ini ada untuk buat restore, kita centang. Terus untuk yang belum terinstall tuh ada warnanya hijau. Jadi ini yang belum terinstall kan ada 4 punya kita tadi, sama dengan yang terbaca di Snappy drivernya. Nah, jadi ada 4 1 2 3 4. Nah, jadi ini sama dengan pembacaan dari driver, aplikasi drivernya. Jadi 4. Nih, satu ini untuk buat sistem restore, apabila ada kesalahan kita bisa balikin. Nah, ini Gmacron, Management Interface, TK, terus sama ini grafiknya. Udah, langsung aja kita instalkan. Nah, gitu ya. Nah, saya skip aja ya. Ini cepat aja ini untuk installernya ini.
Oke, itu tadi ya udah selesai ya. Ini bisa satu driver dan ini layarnya berkedip-kedip, dia menyesuaikan resolusinya. Nah, dan ini udah selesai nih. Nah, udah selesai ya semuanya. Oke, ini kita bisa lihat di ininya. Udah pada habis semua, udah keisi. Oke, udah selesai ini, kita di close aja udah semuanya. Oke, restart dulu ya. Oke, ini udah selesai yang tadi dari driver. Berikutnya ya kita akan instalasi Office ya. Nah, Office itu terserah, mau yang 2007 boleh, yang versi lama 2010 2013 ya, kita sesuaikan lah dengan memori yang terpasang di laptopnya. Jadi ini di laptop ini kan dia menggunakan RAM-nya tadi 2 GB. Jadi ini kita instalkan aja yang Office yang 2013 64 bit ya. Kita instalkan aja ya. 64 bit. Oke, mungkin saya skip aja ya karena ini cuma langsung install kayak gitu aja. Oke, sambil install Office kita bisa install yang lain juga sambil jadi kita bisa install pemutar musiknya AIM. Nah, ini kita bisa instalkan AIM-nya. Instalkan AIM-nya. Jadi sambil install yang Microsoft Office kan agak lama, jadi kita bisa install yang lain-lain aplikasinya. Nah, ini AIM, yang berikutnya yang berapa? Keempat ya. Nah, oke. Nah, ini mudah. Berikutnya pemutar musik ya. Selesai. Oke, close. Pemutar film. AIM ini kan pemutar lagu, sekarang berikutnya akan ke pemutar filmnya. Nah, ini pemutar film kita pakaikan KMP layar aja. Oke aja terus lanjut kayak gitulah. Udah diinstal. Berikutnya ini seperti browser yang ke berapa? 7 ya. Nah, kita ambil Chrome. Berikutnya Chrome. Nah, ini Chrome ya. Chrome jalan, bisa kita instalkan juga Firefox-nya. Firefox-nya juga serah deh yang punya mau milih browser yang mana, Firefox, Chrome, sama nanti kita Internet Explorer-nya yang baru update ya. Ini kan masih yang lama ya ini ya. Kita yang baru juga nanti. Nah, yang baru itu dari Microsoft browsernya, Microsoft Edge. Nah,
Microsoft Edge. Nah, ini ya, caranya juga Microsoft Edge nya kayak ini. Microsoft Edge tancap terus ya. Ini ya ginilah kerjaan mau cepat-cepat. Nah ini nggak boleh nih Microsoft Edge mas komplit installation, jadi nunggu dulu dia. Nah, nggak apa-apa, kita tunggu aja, nggak usah dijalankan, nggak usah di cancel, biarkan aja nanti aplikasi selesai yang lainnya. Nah, finish. Nah, mungkin dia nunggu yang ini ya. Dari Microsoft sama Microsoft dia biasanya nggak mau. Oke, harus selesaikan pekerjaan satu dulu baru yang lain gitu katanya mungkin ya. Nah ini udah selesai. Nah, tak nunggu Microsoftnya selesai, kita bisa open lagi Cyberlink buat kamera YouCam ya. YouCam ini bisa pakai Cyberlink, juga bisa pakai Webcam Max kalau saya ini. Nah, Webcam Max apa Webcam Max masih nggak bisa. Oke, kita tunggu aja ya. Ini Office-nya udah selesai, kita close Retry. Nah itu dia bisa. Nah, dia nggak mau kalau sama-sama Microsoft jalan. Nah, kita coba cari ikonnya, kita kirim ke desktop ya. Nah, kan dia belum ada di desktop. More, open file location. Kirim ke depan. Oke, udah tuh, tinggal nunggu yang ini lagi ya. YouCam-nya ini biasanya sama sih, harus nunggu juga instalasi selesai biasanya. Tapi kita bisa jalankan terus aja sementara nunggu, biar dia udah kebuka-buka, kita tinggal jalan-jalan gitu aja lagi. Nah, ini ada Zoom installer. Nah, kita instalkan Zoom juga. Biasanya kalau kantoran itu pakai lah installer. Nunggu Zoom installernya, nunggu Cyberlink YouCam-nya ya. Karena biasanya kan dia terhubung dengan aplikasi atau driver kamera. Nggak apalah, terus saja jalan. Jalan juga. Selesai. Nah kemudian ini kita pakai Nitro PDF. Nah, itu biasa untuk pembacaan file PDF sama edit. Kalau yang bawaan dari Microsoft sih bisa baca-baca, tapi nggak bisa untuk pengedit-editan ya, agak lumayan kurang enak lah gitu. Jadi biar lebih enak pakai Nitro Pro 13 64. Kemudian kita buatin ini pembaca untuk kecepatan internet. Nah biasa ya, kita ambil yang 4 bit. Ini harus versinya ya versi di bawah. Jadi kita buat
propertiesnya dulu, compatibility-nya. Run this previous version. Oke. Itu deh. Next, agree, next, install. Ini juga masih harus nunggu juga instalasi selesai, yang lain nggak boleh juga ya. Saya nunggu nih udah selesai ucam-nya, kita jalankan ucam-nya. Nah ini stay-nya, centangnya dibuang, kita not now. Ini udah bisa jalan, jalan nanti ya. Udah. Kita masuk. Masih nunggu zoomnya udah selesai juga. Ini lagi apa satunya, nah finish juga, ini selesai juga nitronya, selesai. Ini udah bisa jalan retry. Nah, yes, jalan finish. Selesai. Kita ulang ya. Nah, karena dia nggak tampil. Yes. Miss. Nah ini udah tampil. Yes. Ethernetnya kita cari ya Qualcomm, banyaknya dia. Nah ini udah, tapi nggak baca nanti. Udah selesai nih. Jadi aplikasinya ya ini aja ya, standar buat installer setelah instalasi ulang. Oke, ini aja ya sobat semua. Semoga ini membantu ya. Nah, sisanya ya tinggal aktivasi. Kalau aktivasi ya saya nggak buatin di sini ya. Oke. Ya, terima kasih buat sobat semua yang udah nonton, udah like, udah subscribe. Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dibukakan pintu rezekinya selebar-lebarnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.